Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Tingginya angka pengidap kanker pada anak dan masih terkendalanya keluarga pasien dalam membiayai aspek penunjang membuat relawan ketuk hati rutin memberikan bantuan ke rumah sakit dan rumah singgah bagi pasien onkologi anak. Dengan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dan dapat mengembalikan keceriaan anak-anak pejuang kanker. Angka pengidap kanker anak terus bertambah sebanyak 7% setiap tahun, dan diantaranya berasal dari keluarga prasejahtera. Meski perawatan medis ditanggung oleh BPJS Kesehatan, namun biaya tersebut tidak mencakup keperluan pribadi pasien selama menjalani proses pengobatan. Untuk membiayai keperluan pribadi pasien seperti pampers, susu, dan keperluan sehari-hari pendamping tidaklah ringan. Terlebih bagi pasien dan pendampingnya yang berasal dari keluarga prasejahtera. Untuk meringankan beban dan memudahkan dalam tahap penyembuhan, relawan ketuk hati aktif memberikan bantuan kebutuhan pendamping, seperti popok sekali pakai, alas tidur pasien, hingga makanan dan minuman bagi orang tua pendamping pasien. Adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dan mengembalikan keceriaan anak-anak pejuang kanker yang kebahagiaannya terenggut karena harus menjalani proses panjang pengobatan. Ya, untuk membahas lebih lanjut seperti apa kegiatan komunitas ketuk hati dan apa saja yang relawan lakukan untuk membantu meringankan beban orang tua dan mengembalikan senyum anak-anak pejuang kanker. Saat ini kami telah bersama dengan Mbak Endah, anggota relawan ketuk hati. Selamat pagi Mbak Endah, apa kabar? Bismillah, selamat pagi Mas Andrew Pakpahan. Baik, Mbak Endah, ini bisa diceritakan dari mana bisa membuat ide atau menggagas adanya aksi sosial ini dari komunitas relawan ketuk hati, Mbak Endah? Ya, Bismillah. Jadi kegiatan ini sudah berjalan sekitar 13 tahun. Jadi Ramadan tahun ini adalah tahun kita ke-13 mengadakan bakti sosial di RSCM, terutama di bangsal kanker anak. Kenapa kita punya kegiatan kayak gini tuh awalnya tuh nggak ada kepikiran sama sekali, kita hanya ngobrol-ngobrol bareng sama sesama penggerak lah ya. Terus kita merasa bahwa kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan waktu yang banyak lah. Kenapa nggak kita gunakan untuk bermanfaat untuk orang lain? Kayak gitu sih basic awalnya. Kemudian kita mengunjungi hampir sebulan sekali kita mengunjungi RSCM saat itu. Fokusnya untuk menghibur mereka, mendampingi, terus ngobrol, bacain dongeng dan seperti itu. Mas, seiring berjalannya waktu, ternyata ada beberapa hal yang misalnya mereka membutuhkan dana bantuan, donasi lebih dalam bentuk uang atau kebutuhan pribadi. Semenjak ada basic yang kayak gitu, kita open donasi untuk yang sekiranya nih, mohon maaf, keluarga prasejahtera yang anaknya terkena cancer, kita open donasi, kita bantu mereka, kayak gitu sih. Ini sebenarnya sih independen, bukan yayasan yang berdiri atas nama PT atau apa, kayak gitu sih Mas. Baik, ini luar biasa sekali ya. Saya dan seluruh kru yang bertugas di sini juga sangat mengapresiasi dengan yang dilakukan oleh Mbak Endah dan teman-teman relawan. Mbak, ini boleh diceritakan siapa saja Mbak yang bisa terlibat? Apakah masyarakat luas yang mungkin saat ini sedang menonton tayangan ini bisa ikut serta bergabung untuk melakukan aksi sosial yang serupa? Oh ya, Masya Allah, sebenarnya semua orang tuh bisa gabung di relawan ketuk hati gitu. Dari segala macam hal dibantu, dari menyusun proposal, menyebar proposal, setelah proposal let's say misalnya diterima di suatu perusahaan, terus mereka memberikan donasi dana, kita bisa belanja bareng, kita packing, karena sepengetahuan kami ya, packing yang kita berikan untuk RSCM terutama bangsal kanker anak dan rumah singgah kanker itu ratusan, Masya Allah ya, ratusan. Itu packingnya itu membutuhkan waktu sekitar sehari 2 hari. Jadi kalau misalnya masyarakat, teman-teman mau ikutan, monggo banget, langsung datang. Pada saat kita di RSCM, mereka langsung datang, terus bantuin bagi-bagiin paket, ketemu dengan adik-adik yang terkena cancer, ngobrol, bermain, kayak gitu tuh, itu amat sangat membantu kami sekali gitu. Cuma karena kondisi COVID
ini selama 2 tahun kita tidak bisa bertemu dengan adik-adik cancer. Jadi lebih ke ketemuan dengan pengurusnya, yaitu namanya Ibu Tati dari RSCM, Humas RSCM. Kita hanya ketemu di depan, ngedrop barang, kayak gitu sih Mas untuk 2 tahun ini ya. Ya semoga tahun depan kita ketemu adik-adik lagi deh insya Allah. Baik, tadi saya sempat beberapa kali melihat di tayangan, ini luar biasa sekali ya, anak-anak jadi bisa senyum kembali. Oh, Seperti Masya apa Allah. sih Mbak sebetulnya respon dari anak-anak yang dihibur, ditemani? Ini kan kalau dilihat secara tidak langsung seperti memberikan kesehatan mental kepada anak-anak ya, menjaga kesehatan mental mereka agar mereka terus bahagia, terus merasakan sukacita. Apa sebetulnya Mbak respon atau perasaan yang Mbak rasakan pada saat melihat senyuman anak-anak tersebut? Jadi gini, kalau kita dewasa sakit aja tuh sedih banget lah, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah ini apalagi anak-anak, mereka terkena apa ya, yang seharusnya mereka tuh belajar, aktivitas di luar, bertemu teman-temannya, belajar di sekolah dan lain-lain, ini terhambat lah ya karena penyakit ini. Apalagi kalau cancer itu mereka harus rutin ke rumah sakit dan terus-terusan gitu. Jadi kita sadar bahwa relawan ketuk hati memang mungkin bukan menjadi penyembuh utama gitu, karena kan balik lagi bahwa yang memberikan penyakit kan Allah, yang memberikan kesembuhan juga Allah gitu. Kita hadir sebagai obat mental mereka gitu, kita hibur orang tuanya juga, kita kasih pengertian bahwa segala sesuatu ini memang sudah terjadi karena kehendak yang di atas gitu. Ibu harus tetap semangat, adik harus tetap senyum, tetap ceria gitu. Jadi inilah salah satu yang membuat kita terus-terusan tahun demi tahun tetap berada di RSCM memberikan donasi ya. Karena berbuat baik itu kan menular ya Mas. Gitu. Melihat orang yang mungkin lagi di rumah sakit membuat kita semakin bersyukur bahwa nikmat sehat itu besar banget gitu. Kalau sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maka dari itu selama kita sehat, selama kita masih dikasih kesempatan hidup, kesempatan rezeki, ada tenaga, kenapa kita nggak bermanfaat buat orang lain gitu, terutama untuk adik-adik ini. Dan kebanyakan yang di RSCM, sepengetahuan kami relawan bahwa kebanyakan keluarga prasejahtera Mas, gitu. Baik, ini luar biasa sekali ya. Saya juga belajar banyak dari Mbak Endah. Jadi dengan melihat senyuman anak-anak penyintas kanker itu menjadi sukacita sendiri, menjadi rasa syukur sendiri buat Mbak Endah dan teman-teman. Dan itu yang terus Mbak Endah gaungkan sehingga bisa konsisten ya bertahun-tahun melakukan hal yang sama, melakukan kebaikan untuk menolong, memberikan kesehatan mental, memberikan motivasi bagi anak-anak pengidap kanker. Sehingga mereka pun bisa perlahan-lahan bangkit kembali dan pulih kembali. Terima kasih Mbak Endah telah berbagi inspirasi Sama-sama, bersama Mas kami di Edu. Halo Indonesia. Iya. Tetap jaga kesehatan Mbak Endah dan salam untuk relawan di sana. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da TV. Terima kasih kembali Mbak Endah. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.